Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali di kuliah pengantar persamaan diferensial. Nah, kali ini saya akan menceritakan beberapa hal terkait dengan apa yang akan dibicarakan dalam perkuliahan ini. Pembicaraan hari ini akan saya mulai dengan deskripsi mata kuliah, kemudian nanti kita akan membicarakan tentang konsep, definisi, dan terminologi yang akan sering kita jumpai, sehingga nanti kita akan mudah memahami ketika saya membicarakan tentang tinjauan global materi perkuliahan ini. Saya mulai dengan bagian yang pertama, yaitu deskripsi mata kuliah. Jadi mata kuliah ini memiliki kode MAA 61006. Ini maknanya diperuntukkan bagi mahasiswa ilmu aktuaria, dan judul mata kuliahnya adalah pengantar persamaan diferensial. Ya, beban dari mata kuliah ini adalah 4 SKS, sehingga dalam 1 minggu nanti ada 2 kali pertemuan, sehingga dalam 1 semester nanti akan ada sekitar 28 sampai 32 kali pertemuan, itu termasuk ujian tengah semester, kuis ya, dan ujian akhir semester. Nah, untuk dapat mengikuti perkuliahan ini dengan baik, mahasiswa disyaratkan telah lulus mata kuliah Matematika Dasar 2. Ya, mengapa? Karena dalam kuliah ini nanti akan dibahas tentang konsep dasar dan metode untuk menyelesaikan berbagai persamaan diferensial. Ya, sehingga di situ akan ada proses penurunan dan pengintegralan, sehingga peserta kuliah ini harus memiliki dasar yang kuat ya mengenai turunan dan integral. Nah, persamaan diferensial yang akan dibahas nanti ada persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial gitu. Nah, kemudian buku rujukan untuk mata kuliah ini ada Boyce di Prima, ini untuk yang persamaan diferensial biasanya. Kemudian nanti untuk persamaan diferensial parsial kita bisa gunakan Söderer ya. Kemudian ada juga beberapa buku yang dapat digunakan yang mungkin lebih mudah untuk dibaca. Nah, buku-buku itu ada di rencana pembelajaran semester ya, yang ada di sudah diupload di Brown juga. Ya, jadi bisa dicek nanti. Ya. Dan buku-buku ini sepertinya mudah untuk diperoleh ya secara online. Baik, jadi seperti itu deskripsi mata kuliah untuk pengantar persamaan diferensial. Nah, saya akan masuk ke bagian selanjutnya, yaitu konsep, definisi, dan terminologi yang akan selalu kita temui sepanjang perkuliahan ini. Saya mulai dengan definisi dari persamaan diferensial sendiri. Ya, jadi kalau dilihat dari namanya ya, itu persamaan diferensial berarti persamaan yang memuat diferensial, ya, persamaan yang memuat turunan suatu fungsi yang belum diketahui. Nah, tugas kita nanti adalah menentukan fungsi ini, karena yang diberikan adalah persamaannya. Jadi persamaan yang masih memuat turunan dari suatu fungsi yang nantinya akan harus kita tentukan. Ya, oleh karena itu nanti dalam perkuliahan ini kita akan mempelajari berbagai metode untuk dapat menemukan fungsi tersebut. Artinya kita diminta untuk menyelesaikan persamaan diferensial tersebut agar diperoleh fungsi yang belum diketahui itu. Ya, mungkin masih abstrak ya. Nanti mudah-mudahan akan makin jelas. Saya berikan ilustrasi ya mengenai persamaan diferensial ini melalui contoh ini yang pernah kita pelajari di perkuliahan fisika dasar mungkin ya, fisika dasar. Ya, jadi contohnya adalah mengenai benda jatuh bebas. Jadi misalkan di sini saya punya suatu benda ya dengan massa M yang dijatuhkan begitu. Ya, dijatuhkan dengan asumsi bahwa benda ini ketika jatuh itu lintasannya lurus. Ya, lurus begitu, vertikal lurus ya, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Gitu. Kemudian benda ini mengalami gaya hambat medium, ya, gaya hambat medium itu tergantung mediumnya ya. Kalau mediumnya misalkan udara,
tentu akan gaya hambatnya akan lebih kecil daripada kalau mediumnya ini adalah air misalnya. Ya, jadi kan mungkin saja ya kita menjatuhkan suatu benda ya di dalam air begitu atau di udara gitu ya. Nah, kemudian tentu saja gaya yang bekerja di sini adalah gaya gravitasi. Nah, kalau kita ingat lagi pada sistem ini ya, karena di sini ada gaya yang bekerja ya, maka akan berlaku hukum Newton. Ya, kita ingat bahwa hukum Newton itu sangat terkenal ya, sangat terkenal. Kita sering menyebutnya F sama dengan MA gitu ya. Dengan F adalah gaya yang bekerja pada suatu benda yang bergerak ya, kemudian M menyatakan massa benda, kemudian A itu menyatakan percepatan. Ya kan? Ya, jadi kalau misalkan kita memiliki fenomena semacam ini, maka yang sering ditanyakan adalah bagaimana posisi benda setiap saat. Gitu. Jadi posisi benda ini bergantung kepada waktu. Ya, sehingga merupakan suatu fungsi, ya, suatu fungsi yang bergantung hanya kepada waktu, sehingga disebut fungsi satu variabel. Begitu, ya. Nah, kalau kita ingat lagi, ya, percepatan itu adalah perubahan kecepatan ya, besarnya perubahan kecepatan begitu. Jadi kalau suatu benda bergerak kecepatannya berubah ya, maka di situ terdapat percepatan gitu ya. Jadi percepatannya tidak nol kalau suatu benda itu mengalami perubahan kecepatan. Secara matematika ya, besarnya perubahan kecepatan ya yang disebut percepatan tadi itu ya, itu dinyatakan sebagai turunan ya, karena ini menyatakan perubahan kecepatan terhadap waktu gitu. Ya, nah kalau kita ingat lagi kecepatan itu apa? Ya, kecepatan itu adalah perubahan posisi benda, ya kan? Ya, perubahan posisi benda terhadap waktu. Sehingga kecepatan ya V dalam hal ini dinotasikan sebagai V, ya. V ini bisa kita nyatakan sebagai turunan dari posisi atau dx dt itu karena menyatakan perubahan posisi. Jadi perubahan posisi tadi adalah kecepatan ya, karena posisi tadi kita nyatakan sebagai x ya, maka perubahan kecepatan adalah perubahan posisi atau kecepatan itu dinyatakan sebagai dx dt. Ya. Nah, percepatan tadi adalah perubahan kecepatan. Ya kan? Jadi kalau V sendiri adalah dx dt, maka ini diturunkan sekali lagi sehingga kita mempunyai turunan kedua dari x terhadap t. Begitu. Ya, sehingga hukum Newton ya, kalau dikaitkan dengan posisi ya itu bisa dinyatakan sebagai F sama dengan M kali turunan kedua dari posisi terhadap waktu. Ya, kita sebut di sini d kuadrat x dt kuadrat. Ya, jadi ini hukum Newton. Nah, sekarang F-nya apa ini? F adalah apa? F adalah semua gaya yang bekerja pada benda ini. Gitu. Ya, kalau kita perhatikan di sini kita mempunyai dua gaya ya. Gaya yang menyebabkan benda ini jatuh itu gaya gravitasi, gitu. Ya, gaya gravitasi. Namun kalau mediumnya ini memiliki gaya hambat ya atau menghambat gerak-gerak dari benda ini, maka ada gaya yang melawan gaya gravitasi, begitu. Ya, jadi kalau ini gaya gravitasi arahnya ke bawah, maka ada gaya hambat medium yang arahnya ke atas, begitu. Jadi kalau gerak benda itu kita anggap ke bawah ini positif, maka gaya hambat ini menjadi negatif, begitu. Ya, sehingga nanti gaya yang bekerja adalah gaya gravitasi. Kalian ingat ini adalah mg dengan g adalah percepatan gravitasi ya 9,8 ya. 9,8 besarnya ya. Kemudian nah ini ada suatu gaya ya yang bergantung kepada kecepatan. Jadi gaya ini adalah gaya hambat ini. Ya, gaya hambat ini dinyatakan sebagai K kali kecepatan. Kenapa? Karena gaya hambat ini sebanding dengan kecepatan gerak benda. Gitu. Jadi semakin benda ini bergerak cepat, hambatannya juga semakin besar. Gitu. Ya, kalau benda ini makin lambat, hambatannya juga semakin kecil. Begitu. Ya, nah ini tanda minus ini muncul karena gaya ini berlawanan dengan arah gerak benda. Gitu. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa V itu adalah dx
dt kan ya, sudah saya jelaskan ya. Jadi kita akan punya persamaan seperti ini. Ya, ini F-nya nih. Ini F-nya saya ubah menjadi ini mg min k dx dt. Nah, ini semua F ini itu sama dengan ini. Ya, sama dengan m d kuadrat x dt kuadrat. Sehingga kita peroleh suatu persamaan yang ini kan ya. Persamaan yang ini. Itu apa? M d kuadrat x dt kuadrat itu sama dengan mg min k dx per dt. Karena ini semua menyatakan F. Ya kan? Ya, jadi sekarang saya punya suatu persamaan seperti ini. Ya, nah kalau kita perhatikan di sini ada apa? Ada turunan kedua, ada turunan pertama ya dari X. Ya, jadi ini sudah menyatakan suatu persamaan yang memuat turunan suatu fungsi yang belum diketahui. Nah, fungsi yang belum diketahui apa? Di sini fungsi yang belum diketahui adalah X, yaitu yang menyatakan posisi benda ini setiap saat. Itu. Jadi dalam hal ini ketika fenomena ini kita nyatakan dalam model matematika, ya, maka yang muncul adalah turunan. Yang diketahui adalah hubungan antar turunan. Ya, X-nya sendiri tidak diketahui. Nah, oleh karena itu ini akan kita tentukan. X-nya bagaimana ini? Ya, tadi kan pertanyaannya adalah bagaimana posisi benda setiap saat. Begitu. Ya, jadi persamaan ini bisa kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Ya, jadi semuanya dibagi dengan M, begitu ya. Kemudian G-nya pindah ruas kiri, kemudian yang turunan pertama juga pindah ke ruas kiri ya. Ini semuanya pindah ke ruas kiri, kemudian dibagi dengan M. Maka kita akan punya persamaan seperti ini. Atau kalau ini G-nya pindah lagi ke sebelah kanan, maka kita akan bisa tuliskan ini dalam bentuk yang kalian kenal ya. Kalian kenal dengan notasi aksen. Gitu ya. Jadi turunan kedua itu X double aksen ya, turunan kedua dari X double aksen. Kemudian ini K per M saya sebut sebagai A. Gitu ya. Jadi A dx dt atau X aksen, ya kan? Kemudian G-nya pindah ke kanan. Gitu. Ya, jadi dalam hal ini kita memiliki suatu persamaan diferensial. Nah, kenapa disebut persamaan diferensial biasa? Ya, karena di sini hanya memuat satu variabel bebas, yaitu satu variabel bebas T. Gitu, ya. Variabel tak bebasnya atau variabel terikatnya adalah X. Ini yang akan kita tentukan. Jadi persamaan ini memuat satu variabel tak bebas X dan satu variabel bebas T. Oleh karena ini persamaan ini disebut sebagai persamaan diferensial biasa. Karena turunan yang muncul dalam persamaan ini adalah turunan biasa. Gitu. Ya, nah mungkin nggak kalau kita mempunyai lebih dari satu variabel tak bebas atau variabel terikat ya mungkin saja. Ya, jadi mungkin saja kita memiliki lebih dari satu variabel terikat. Ya, misalnya di sini saya punya variabel terikatnya itu X dan Y. Ya, kemudian variabel bebasnya T. Gitu. Jadi saya akan memiliki suatu sistem persamaan diferensial biasa. Kenapa? Karena saya punya dua buah persamaan, begitu, dua buah persamaan diferensial biasa yang saling terkait, begitu, antara variabel tak bebas X dan variabel tak bebas Y. Sehingga ini nanti harus diselesaikan secara serentak, begitu, tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Ya, karena kalau saya ingin mencari X, maka masih ada Y di sini. Ya kan, kalau kita tentukan X terlebih dahulu, kita masih belum tahu nilai Y-nya ini bagaimana. Kalau demikian juga kalau kita ingin menyelesaikan Y dulu, di sini masih mengandung X. Gitu. Ya, nah ini sering disebut juga sebagai PDB simultan. Simultan sekaligus ya, karena harus diselesaikan secara sekaligus. Begitu. Ya. Nah, baik, saya lanjutkan. Ya, jadi di sini tadi kita sudah memiliki persamaan yang variabel bebasnya hanya satu. Ya, jadi kita punya persamaan diferensial biasa baik yang tunggal maupun yang berupa sistem PDB. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita memiliki lebih dari satu variabel bebas. Jadi variabel bebasnya nih sekarang yang lebih dari satu gitu. Maka kita akan memiliki suatu persamaan diferensial yang disebut persamaan diferensial parsial. Ya, jadi di sini contohnya ya, di sini ini persamaan ini disebut sebagai persamaan gelombang berjalan ya. Di sini ada do U do T, ada do U do X.
Nah, berarti di sini kan variabel yang diturunkan adalah variabel yang tak bebasnya atau variabel terikat adalah U, ya, hanya ada satu variabel tak bebas begitu. Namun U diturunkan terhadap T dan terhadap X. Ya, berarti dalam hal ini ada dua buah variabel bebas, yaitu T dan X. Sehingga turunan yang muncul di sini adalah turunan parsial. Karena U-nya nanti adalah fungsi yang bergantung kepada dua variabel, yaitu X dan T. Gitu. Ya, jadi selain persamaan diferensial biasa, kita punya persamaan diferensial parsial. Karena di sini turunan yang muncul adalah turunan parsial. Nah, dua hal ini nanti akan kita pelajari dalam kuliah ini. Itu persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial seperti yang saya sampaikan pada deskripsi mata kuliah. Ya, baik. Nah, saya lanjutkan dengan beberapa definisi dan terminologi yang akan selalu kita gunakan, selalu kita panggil ya, kita gunakan, kita sebutkan ya, gitu. Ya, mengapa harus kita pahami ya, supaya kita dapat mengidentifikasi ya persamaan kita ini termasuk persamaan yang mana gitu, sehingga dapat ditentukan metode yang tepat untuk menyelesaikannya. Yang pertama ya, definisi yang pertama adalah definisi atau terminologi yang terkait dengan kelinearan. Gitu. Jadi suatu persamaan diferensial dikatakan linear jika pada persamaan itu tidak terdapat perkalian antara variabel tak bebas dan atau turunannya. Maksudnya berarti apa? Tidak ada perkalian antara variabel tak bebas dengan variabel tak bebas, ya kan? Tidak ada perkalian antara variabel tak bebas dan turunannya, ya. Tidak ada juga perkalian antara variabel tak bebas, tidak ada perkalian antara turunan dengan turunan, begitu. Ya, jadi pokoknya tidak ada perkalian di antara mereka berdua, ya, variabel tak bebas dan atau turunan. Kemudian orde, yang dimaksud dengan orde adalah tingkat dari turunan tertinggi yang muncul dalam persamaan diferensial. Ya, jadi pada contoh sebelumnya tadi kita punya turunan kedua ya. Ya, jadi percepatan tadi merupakan turunan kedua dari posisi. Jadi pada contoh yang sudah kita bahas sebelumnya tentang benda jatuh bebas, maka ordenya adalah orde 2. Ya kan? Orde 2. Kenapa? Karena turunan tertinggi yang muncul di situ tingkatnya turunan kedua. Gitu. Ya. Kemudian ada istilah tentang masalah nilai awal atau nilai batas. Gitu. Jadi jika suatu persamaan diferensial itu dilengkapi dengan suatu kondisi awal atau kondisi batas, ya, maka kita menghadapi suatu masalah nilai awal atau masalah nilai batas. Ya, nah nanti solusinya adalah ini sebarang fungsi, ya, sebarang fungsi terdiferensial tentu saja yang memenuhi persamaan diferensial yang diberikan. Itu. Jadi kalau saya bilang tentukan solusinya, ya, maka tentukan solusi persamaan diferensial yang saya berikan misalnya. Ya, maka kalian bertugas untuk mencari suatu fungsi yang dapat diturunkan yang memenuhi persamaan diferensial. Ya. Nah, terkait dengan solusi, ya, kita punya dua jenis solusi. Ya, jadi kalau misalkan solusi itu masih memuat konstanta sebarang, maka solusi itu disebut sebagai solusi umum. Gitu. Ya, tapi kalau pada solusi itu pada persamaan itu ada kondisi awal atau kondisi batas, kemudian konstanta itu dapat diganti dengan suatu bilangan tertentu yang ditentukan berdasarkan nilai awal atau nilai batas, maka nanti kita akan punya suatu solusi khusus. Ya, nah ini nanti akan kita terus-terusan gunakan. Solusi umumnya mana, solusi khususnya mana, gitu. Ya. Nah, kemudian terminologi yang terakhir adalah tentang persamaan diferensial homogen. Ya, homogen. Jadi persamaan diferensial homogen adalah suatu persamaan diferensial yang setiap suku yang tak nol mengandung variabel tak bebas dan atau turunannya. Ya, jadi kalau pada suatu persamaan diferensial itu kita lihat ya, kita cek mana saja suku tak nolnya. Kemudian ternyata
pada suku-suku tersebut, suku-suku yang tak nol itu semuanya mengandung variabel tak bebas dan atau turunannya, ya, maka persamaan diferensial tersebut dikatakan bersifat homogen. Gitu. Ya, kita beri ilustrasi ya, seperti contoh ya. Jadi ini coba misalnya nomor 1 ya, nomor 1. Y double aksen ditambah T kuadrat Y aksen dikurangi 2Y sama dengan 0. Nah, ini variabel bebasnya apa? Atau variabel tak bebasnya dulu ya. Variabel tak bebasnya adalah variabel yang diturunkan, yaitu Y. Ya, jadi di sini ada satu variabel tak bebas atau variabel terikat, yaitu Y. Ya, yang diturunkan terhadap X. Oh, maaf, terhadap T ya, bukan terhadap X ya, karena di sini muncul T. Jadi ada satu variabel tak bebas Y dan satu variabel bebas T. Itu. Ya. Nah, sekarang persamaan ini linear atau tidak? Kita cek ya. Di sini variabel tak bebasnya tadi adalah Y, turunannya di sini adalah Y double aksen dan Y aksen. Ya. Nah, di sini di setiap suku tidak ada ya perkalian antara Y dengan Y atau Y dengan Y aksen atau Y aksen dengan Y aksen atau Y double aksen dengan Y double aksen, itu tidak ada perkalian di antara mereka. Jadi ini persamaan diferensial biasa, ya kan? Yang linear. Gitu. Ini biasa ya karena variabel bebasnya hanya ada satu, yaitu T, sehingga turunan yang muncul adalah turunan biasa. Gitu, ya. Nah, di sini tidak diberikan syarat awal ataupun syarat batas, sehingga nanti solusi yang diperoleh adalah solusi umum. Ya, nah apakah PD ini homogen? Coba kita cek mana suku yang tak nolnya. Nah, ini ya di row kiri ini semua suku tak nol. Nah, kita cek apakah setiap suku di sini mengandung variabel tak bebas dan atau turunannya. Mengandung ya, karena variabel tak bebas tadi Y turunannya Y aksen dan Y double aksen. Setiap suku yang tidak nol ini ada mengandung Y atau turunan. Gitu. Jadi ini termasuk yang homogen. Ya. Nah, coba contoh yang kedua. Ini ordernya berapa? Nih, turunan tertingginya 2 ya. Berarti order 2. Nah, ini variabel bebasnya T ya, sama dengan yang nomor 1 ya, variabel tak bebasnya Y. Nah, sekarang ini tadi order berapa? Order 2. Ya, order 2. Ini linear atau tidak? Jelas ya tidak linear karena ada perkalian antara Y dengan Y. Ya, di sini malah ada perkalian Y dengan turunannya. Ya, jadi ini nomor 2 adalah contoh persamaan diferensial biasa yang tidak linear. Berorder 2. Dan ini juga bukan masalah nilai awal atau nilai batas. Ini hanya persamaan diferensial biasa saja. Sebab tidak diberikan kondisi awal atau kondisi batas. Sehingga nanti solusinya berupa solusi umum. Gitu, ya. Nah, ini homogen ya, jelas ya homogen karena setiap suku yang tak nol selalu memuat Y atau Y aksen atau Y double aksen gitu ya. Jadi ada Y atau turunannya begitu. Ya, jadi tidak selalu harus memuat Y, tapi yang penting ada Y atau turunannya di setiap suku yang tidak. Ya, gitu ya, jelas ya. Oke, sekarang nomor 3. Nomor 3 ini variabel bebasnya apa? T ya. Variabel bebasnya T, variabel terikatnya adalah X, karena X yang diturunkan. Ya, jelas ini tidak linear ya, karena ada bentuk ini nih. Ya kan? Bentuk turunan dikuadratkan. Jadi ada perkalian antara turunan dengan turunan. Ya, jadi ini tidak linear, ordernya jelas order 2 ya, karena turunan yang tertinggi adalah order 2 atau turunan kedua. Ya. Nah, sekarang ini ada kondisi awal atau kondisi batas. Coba lihat, ini kondisi awal ya, karena diberikan pada saat T sama dengan 0. Jadi ini di sini ada syarat awal atau kondisi awal. Ya, ada 2 buah kondisi awal ya, yang menyatakan nilai X di T sama dengan 0 dan nilai X aksen di T sama dengan 0. Besarnya di sini 1, di sini besarnya min 1. Gitu. Nah, berarti nanti solusi yang kita peroleh adalah solusi khusus. Gitu. Ya. Gitu. Jadi ini yang namanya masalah nilai awal. Ya, masalah nilai awal. Gitu. Ya, kemudian apa lagi?
Ini nanti solusinya berupa solusi khusus. Oh ya, ini homogen atau tidak? Coba lihat, ini semuanya sukunya tak nol ya. Sukunya nggak ada yang nol nih. Ya, coba cek. Di suku ini ada variabel terikat, ada yaitu X. Ya, di sini ada turunannya, di sini ada turunannya. Tapi di sini suku ini tidak nol, tapi dia tidak memuat X ataupun turunan dari X. Berarti terdapat suku yang tak nol yang tidak memuat variabel terikat maupun turunannya. Sehingga persamaan yang nomor 3 ini adalah persamaan diferensial biasa orde 2 non-linier yang non-homogen atau tidak homogen. Ya, dengan syarat awal. Gitu. Jadi ini kita menghadapi masalah nilai awal ya untuk persamaan diferensial biasa yang tak linear, orde 2, tak homogen, ya, sehingga nanti solusi yang diperoleh haruslah solusi khusus. Ya, begitu. Nah, contoh yang nomor 4, coba. Ini variabel terikatnya apa? Yang diturunkan ya. Kalau kita mau lihat variabel apa yang terikat, itu variabel yang diturunkan. Yaitu ini ya, Z ya. Z diturunkan terhadap X, Z juga diturunkan terhadap Y, Z juga diturunkan terhadap T. Artinya apa? Artinya variabel bebasnya ada 3. Ya, yaitu apa? T, X, dan Y. Nah, di sini kita punya yang namanya persamaan diferensial parsial. Ya, persamaan diferensial parsial. Ya, jadi ada turunan sampai dengan turunan ketiga. Berarti ini orde 3. Ya, PDP orde 3. Linear atau tidak? Jelas ya tidak linear karena di sini ada perkalian antara variabel terikat Z dengan turunan ke-3. Berarti ini jelas tidak linear. Ya, ordenya orde 3. Kemudian ini adalah masalah nilai awal atau nilai batas, coba. Ya, kalau di sini ada informasi bahwa Z pada X sama dengan 0, YT-nya bebas, itu nilainya adalah sin YT. Berarti dalam hal ini diketahui kondisi Z pada saat X sama dengan 0. Nah, ini disebut sebagai kondisi batas. Karena biasanya X dan Y itu menyatakan posisi. Begitu, maka ini disebut sebagai kondisi batas. Ya, kalau yang ini kondisi batas pada Y sama dengan 2. Ya, sedangkan ini adalah kondisi awal karena ini memberikan syarat untuk T sama dengan 0. Gitu. Jadi di sini kita mempunyai masalah nilai awal dan nilai batas gitu ya sekaligus. Jadi batas di X sama dengan 0, Y sama dengan 2, dan T sama dengan 0. Jadi yang menyatakan X dan Y itu variabel ruang, yaitu disebut, jadi yang menyatakan nilai fungsi di suatu posisi tertentu, ya dalam ini di posisi X sama dengan 0, di posisi Y sama dengan 2, itu disebut sebagai syarat batas. Sedangkan kondisi yang menyatakan pada saat T tertentu, itu disebut kondisi awal. Gitu ya, sehingga nanti yang diperoleh adalah solusi khusus ya. Nah, ini PD homogen atau tidak? Coba kita cek PD homogen atau tidak. Semuanya ini sukunya tak nol ya, sukunya tak nol ya. Sekarang apakah pada setiap suku yang tidak nol ini kita mendapati variabel tak bebas atau turunannya? Lihat, ini ada ya, ada turunannya, ini ada turunannya, ini ada turunan, bahkan ada variabel tak bebasnya. Di sini juga ada. Berarti semuanya ada. Ya, berarti apa? Ini termasuk PD yang homogen. Gitu. Ya, jadi ini bisa kita simpulkan nomor 4 apa tadi? PDP, ya kan? PDP persamaan diferensial parsial linear, non-linear, ya. Persamaan diferensial parsial non-linear dengan nilai awal atau nilai batas, ya. Nilai awal dan nilai batas, kemudian nanti solusinya adalah solusi khusus dan ini bersifat homogen. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan ilustrasi ini kalian memahami ya apa yang dimaksud dengan ini semua. Kalau saat ini kalian belum paham tidak apa-apa, nanti diulang lagi ya, dipelajari. Nanti sepanjang perkuliahan ini saya akan sering sekali menyebutkan istilah-istilah ini.
gitu. Ya, harapan saya Anda makin familiar gitu. Ya. Nah, sekarang saya akan lanjutkan dengan tinjauan global materi perkuliahan. Ya, jadi tadi kita sudah mengenal beberapa istilah ya, orde, linier, homogen, gitu kan ya. Nah, sekarang ini ya, kenapa saya tadi perkenalkan dulu, karena di sini di materi yang akan kita bicarakan apa saja yang akan kita bahas. Ya, ada banyak ya, kuliah ini termasuk sangat padat ya, 4 SKS, tapi materinya banyak sekali ya, bersama diferensial biasa dan bersama diferensial parsial. Jadi saya bagi menjadi 2 bagian ya, bersama diferensial biasa dan bersama diferensial parsial. Gitu. Ya, untuk bersama diferensial biasa kita akan belajar yang orde 1, orde 2 dan orde N. Ya, kemudian ada sistem. Ada sistem PDB tadi. Sistem PDB tadi apa? Sistem PDB adalah suatu sistem yang terdiri dari lebih dari satu persamaan kan? Ya, lebih dari satu variabel terikat. Ya, variabel bebasnya nanti satu aja, yaitu T. Ya, variabel terikatnya nanti bisa X dan Y. Sehingga kita punya lebih dari satu persamaan atau 2 persamaan. Ya, bersama diferensial biasa saja. Jadi di sini daerah sini adalah kita hanya membicarakan bersama diferensial biasa. Ya, tapi apa yang kita pelajari ini nanti akan kita gunakan di persamaan diferensial parsial. Itu karena ketika kita menghadapi persamaan diferensial parsial, nantinya akan selalu kita bawa ke bentuk persamaan diferensial biasa. Oleh karena itu, mohon yang bagian persamaan diferensial biasa ini mohon dikuasai dengan baik. Ya, sebab kalau di sini ada mata rantai yang hilang, maka kalian akan kesulitan ketika belajar mengenai persamaan diferensial parsial. Gitu, ya. Nah, persamaan diferensial biasa yang akan kita bahas tadi saya sudah sampaikan ya, untuk PDB orde 1 ya kita akan membahas 2 hal, yaitu yang linear dan non-linear. Nanti yang non-linear kan banyak sekali ya sebetulnya. Kalau non-linear itu umum sekali. Ya, tapi dalam kuliah ini hanya akan dibahas beberapa hal. Di sini PDB Bernoulli ya. PDB Bernoulli ini PDB non-linear yang bisa dibuat menjadi linear. Ya, kemudian PDB orde 1 non-linear yang bentuk paling mudah yaitu bentuknya terpisah. Kemudian yang PDB orde 1 non-linear dengan koefisien fungsi homogen nanti kita bisa arahkan supaya menjadi bentuk terpisah. Gitu. Ya. Kemudian yang terakhir nanti eksak dan tak eksak. Gitu. Ini untuk yang orde 1. Nah, yang orde 2 ya, jadi kalau orde 1 tadi kita membicarakan linear dan non-linear. Nah, ini ordenya bertambah ya, tapi kelinearannya berubah juga. Jadi maksudnya di sini di PDB orde 2 ini yang dibahas hanya yang linear saja. Jadi yang non-linear tidak dibahas. Yang linear saja itu pun koefisiennya konstan. Nanti kita lihat ya yang dimaksud dengan koefisien konstan seperti apa kalau kita sudah masuk ke materi ini. Ya, nanti yang dibahas yang homogen dan yang non homogen. Itu. Nah, untuk PDB orde N linear konstan ini persis konsepnya sama dengan yang PDB orde 2 linear, hanya ini diperumum. Sekarang ordenya sampai N, sering disebut juga orde tinggi, begitu bisa 4, bisa 5 gitu ya. Tapi prinsip-prinsip yang berlaku di sini itu sama persis dengan yang ada di PDB orde 2 linear koefisien konstan. Gitu. Jadi kalau kalian menguasai yang PDB orde 2 linear koefisien konstan, maka harapan saya kalian akan dengan mudah mempelajari yang bagian ini. PDB orde N linear koefisien konstan. Nah, dalam menyelesaikan PDB orde 2 ini ya, ada beberapa metode begitu ya. Nah, metode yang dibahas di sini nanti ada metode koefisien tak tentu, ada metode variasi parameter untuk membahas yang bagian non homogennya. Ya, nah tapi kita juga belajar metode yang lain, yaitu metode transformasi Laplace. Jadi nanti kita belajar mengenai transformasi Laplace ini dengan tujuan agar kita dapat menyelesaikan masalah nilai awal. Gitu. Ya, tadi ingat masalah nilai awal adalah bersama diferensial biasa atau bersama diferensial parsial yang diberikan syarat awal. Nah, nanti untuk yang PDB akan kita selesaikan dengan menggunakan transformasi Laplace. Gitu. Ya. Nah,
Kemudian kita belajar juga tentang sistem PDB orde 1. Nah, ini yang dipelajari yang linear saja. Jadi mudah-mudahan tidak akan sulit. Ya, jadi kita akan menghadapi dua buah bersama diferensial biasa yang linear, tapi akan ada dua variabel tak bebas dan satu variabel bebas. Itu. Ya. Nah, harapan saya nanti kita bisa menyelesaikan sampai di PDB orde N linear koefisien konstantan ini sebelum UTS ya. Jadi kita bagi begitu ya sebelum UTS. Mudah-mudahan bisa selesai, mudah-mudahan bisa selesai juga sampai transformasi Laplace ya. Ya. Nanti Anda cek di RPS itu urutan jadwal penyampaiannya tuh minggu keberapa itu sudah ada di RPS. Rencana pembelajaran semester. Ya, kalau tidak salah ini sampai orde N ini sudah selesai sampai UTS, kemudian materi UTS berarti dari orde 1, orde 2, dan orde N. Kemudian nanti sisanya akan dipelajari setelah UTS sehingga nanti menjadi materi UAS di sini. Ya, ada transformasi Laplace, sistem, kemudian PDB orde 1 linear dan PDB orde 2 linear. Gitu. Nah, untuk persamaan diferensial parsial ini kita belajar dua buah metode, yaitu metode karakteristik dan metode pemisahan variabel. Gitu. Ya, jadi dua-duanya linear. Jadi di PDB ini kita hanya mempelajari yang linear saja. Jadi berbeda dari yang persamaan diferensial biasa ya, kita sempat mempelajari yang non-linear khususnya untuk yang orde 1. Itu untuk yang persamaan diferensial parsial semuanya yang kita pelajari yang linear saja. Gitu. Ya, ya mungkin di sini nanti kalau waktunya cukup saya akan kasih juga yang kuasi ya, kuasi linear. Nanti kita lihat ya kecepatan dari kelas ini. Ya, jadi kalau ada waktu saya akan ajarkan yang kuasi linear juga. Jadi itu saya kira yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan jelas ya di pertemuan pertama ini ya. Jadi kuliah ini nanti akan diampu oleh dua dosen ya, saya sendiri dan nanti ada Bu Korina Karim. Tuh. Ya, jadi demikian yang dapat saya sampaikan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.